Tahu nggak berita tentang PT Yihong Novatex? Ini tuh kasusnya tentang solidaritasnya karyawan si PT Yihong ini. Kasusnya tuh unik sampai viral di mana-mana. Nah, dari kasus ini mari kita asah bareng-bareng dan pelajari. Kita mulai dari nol. PT Yihong Novatex Indonesia, kita langsung sebut aja ya PT Yihong. Ini tuh adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. PT Yihong ini asalnya dari Tiongkok yang memproduksi kaos kaki atau alas kaki. Nah, PT Yihong ini sendiri udah berdiri sejak tahun 2023, terutama di Cirebon ya. Jadi mereka ini perusahaan Tiongkok yang menanam modalnya di Indonesia. Nah, itu untuk sejarah singkat si PT Yihong. Kita langsung aja ke kronologi kasusnya. Kasus PT Yihong Novatex Indonesia di Cirebon itu menjadi sorotan publik karena perusahaannya itu melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 1.126 karyawan dan kemudian menutup operasional pabriknya di Cirebon. Awalnya itu terjadi pada Maret 2025, yaitu sebanyak 3 karyawan kontrak itu tidak diperpanjang oleh manajemen si PT Yihong ini. Kemudian rekan kerja mereka semua yang solid-solid itu tidak terima atas kejadian ini. Kemudian mereka melakukan aksi mogok kerja selama 4 hari sebagai bentuk protes. Karena mogok kerjanya 4 hari, PT Yihong ini jadi terlambat dan juga membatalkan pengiriman barang karena proses produksi di pabriknya yang tentunya terhenti. Kemudian menyebabkan kerugian untuk si PT Yihong. Nah, nggak cuma mogok kerja, para karyawan ini juga melakukan unjuk rasa atau mereka tuh demo kepada PT Yihong. Setelah demo tersebut, sebanyak 1.126 karyawan dari PT Yihong ini pun akhirnya di PHK dan kemudian si PT Yihong menutup pabriknya di Cirebon. Nggak berhenti di situ, para karyawan ini meminta kembali dipekerjakan ke PT Yihong setelah si PT Yihong ini menutup pabriknya. Hingga pemerintah setempat tuh meminta agar si PT Yihong ini kembali berinvestasi dan mempekerjakan masyarakat sekitar dengan memprioritaskan orang-orang yang tadinya mereka PHK. Itu untuk kronologi singkatnya. Mereka solid semua, dari yang awalnya 3 karyawan yang berhenti bekerja, jadi 1.126 karyawan ikutan berhenti, kemudian jadi 1 pabrik berhenti bekerja. Tapi ya, akhirnya sekarang tuh PT Yihong tuh mau berencana membuka kembali pabriknya, kemudian didampingi oleh Disnaker setempat. Ada nih beberapa hal yang dapat lu pelajari dari kasus ini. Pertama ya, yang pasti itu adalah komunikasi. Karena komunikasi yang efektif itu dapat menyampaikan pesan yang tepat dan bisa membantu dalam penyelesaian konflik. Lu bisa nyampaikan pendapat atau kebenaran secara terbuka, namun tetap profesional. Nah, karena biasanya nih ya, masalah itu terjadi karena kurangnya komunikasi yang terbuka. Kemudian, lu juga bisa memanajemen emosi lu untuk menghindari konflik biar masalah itu bisa diselesaikan secara damai. Gak perlu demo-demo seperti yang terjadi di kasus ini. Karena kalau dari kasus ini, emosinya itu berbentuk demo yang berujung pada hal-hal yang tidak baik seperti PHK massal itu sampai nutup pabrik itu. Nah, kolaborasi dan negosiasi juga bisa lo pelajari kalau suatu hari perdebatan atau perbedaan pendapat itu terjadi. Jadi lo bisa nego sama atasan lo. Atau lo bisa diskusikan dulu masalah lo dengan atasan lo. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa lo pelajari dari si kasus PT Yihong ini ya. Kasus ini memang cukup dan lumayan unik ya, tapi kan kita nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kasus ini secara mendalam. Kita nggak tahu betul dan tidak memahami betul apa yang dirasakan para pekerja maupun si manajemen si PT Yihong ini. Tapi tetap aja gue sampaikan rasa salut untuk para pekerja yang sangat solid sama teman-teman yang begini. Semoga kasus ini berujung baik ya, jadi win-win solution buat PT Yihong ataupun para pekerja terkait. Dan semoga kita semua mendapat pelajaran juga dari kasus ini biar kita sama-sama belajar dari nol.